ada celetukan yang bagi saya cukup mengerikan, karena ini daratan akan menjadi lautan lagi. Mereka akan kembali kepada fungsinya lagi. Ketika fungsi kembali diambil, ya bukan salah alam, bukan salah Tuhan, tapi kalian yang tidak bisa menjaga itu sendiri. Kemudian selain itu, kan banyak orang kehilangan tempat tinggal. Ini yang aku jadi astagfirullahaladzim. Akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena tempat tinggalnya akan kembali kepada fungsinya. Ini yang pulaunya itu akan tenggelam. Kalau yang memang saya dapat dari penglihatan yang lalu, memang akan terjadi bencana besar. Seperti yang dikonfirmasi oleh yang di pemerintahan juga, kan katanya akan ada megatrust yang besar gitu. Memang kami memang menunggu itu karena melihat tanda-tanda itu. Makanya saya selalu perhatiin tentang laut dan gunung. Nah, di balik pimpinan kita yang sekarang ini ada sosok yang luar biasa, yang aku yakinin ada sosok yang kuat, bahkan ditakutin oleh Eropa. Bapak Presiden Prabowo ini luar biasa menurut aku, bahwa beliau adalah ada sosok di belakang beliau yang mendampingi beliau, dan sosoknya gagah. Kemudian dan ini akan kemunculannya beliau sebenarnya dibarengi dengan adanya kemunculan Atlantis di kemudian hari. Ini sampai belakang beliau ada sesosok, kalau aku bilang singa dari gurun gurun Sahara, yang membawa pedang yang pedang yang luar biasa, pedang ini. Dan beliau juga di belakang beliau ada sesosok yang Masya Allah, nggak bisa aku sebut juga, berbaju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi saya, Umar Hamzah, di channel Anak-Anak. Tadi baru kita saksikan cuplikan atau potongan video dari Big Tulus Official atau Meste. Kemudian ada dari Ngaji Roso, Kang Mas Budi, dan juga dari Ganjil Misteri, Mbak Valen Ratu Ai, bahwa YouTube selaku media sosial yang disiarkan di seluruh dunia menyaksikan, akan tetapi kita bisa ambil pelajaran. Walaupun media sosial YouTube ini disebut media sosial, akan tetapi kita bisa atau banyak kita petik pembelajaran atau ilmu di dalamnya. Tentunya berbicara tentang di dalam pembelajaran ini, tentu banyak kita ambil petik hikmahnya, bahwa sesungguhnya hidup itu dibilang mudah, ya mudah, dibilang juga sulit bagi yang hanya mengandalkan pikiran. Untuk apa dia hidup di dunia, dari mana dia berasal, untuk apa di dunia, dan mau kemana pada akhirnya. Itu jadi banyak yang memaknai hidup ini bahwa hidupnya hanya untuk makan, padahal mestinya makan untuk hidup. Inilah yang di channel ini, yang edukasi pendidikan secara tidak langsung kita bisa ambil hikmah atau ambil ilmunya yang baik dan buruknya buang. Nah, saya juga banyak belajar dari teman-teman di YouTube atau film-film atau bahkan diskusi, dialog, berita, itu banyak juga dari YouTube. Nah, salah satunya tadi ketika saya selalu berselancar di media YouTube, nah, saya selalu mendapatkan ilmu pembelajaran, dan salah satunya yaitu ada dialog-dialog dari Ganjil Misteri, terus ada juga dari Kang Mas Budi dan juga Mas T.
Jadi sebagaimana video-video saya itu selalu memuat tentang budi pekerti atau akhlak, dan juga tentang pemahaman orang menyebutnya fenomena alam, tapi buat saya itu bukan fenomena alam, tapi memang sudah menjadi alam atau alamiah, terjadi perubahan-perubahan alam. Perubahan-perubahan alam ini tentunya kalau disebut bencana juga bukan, tapi itulah yang terjadi. Sebagaimana tubuh kita ada namanya peremajaan. Nah, seperti itu. Alam pun begitu. Bumi juga begitu. Demikian. Bumi juga akan begitu. Terjadi peremajaan di dalam dirinya. Jadi kalau kita tengok sejarah masa lampau, dan sekarang banyak digali atau ditemukan situs-situs, ya, situs bersejarah. Nah, itu kan kita bisa mengambil pembelajaran bahwa di sana ada kehidupan zaman dahulu, zaman lampau. Nah, baik itu sebelum ada kerajaan maupun kerajaan berpindah-pindah, bergeser ya wahyunya kerajaan tersebut dari timur ke barat, ke tengah, kemudian ke timur lagi, kemudian ke tengah, ke barat lagi, itu silih berganti. Nah, sampai hingga saat ini yang kita kenal adalah Indonesia. Indonesia pun sesungguhnya sebelum tahun 1945 itu juga sudah dicetuskan di tahun 1830 itu di Eropa, di Singapura, di Eropa. Itu sudah didengungkan nama Indonesia itu. Nama Indonesia itu Indonesian atau Indonesia atau induk bangsa. Nah, itu sudah ini. Nah, itu para leluhur kita itu sudah mengarah ke situ karena sudah bosan yang namanya kerajaan itu selalu dituntut untuk anak turunannya harus yang jadi pangeran dan putra mahkota, padahal sesungguhnya wahyunya tidak ada. Nah, karena wahyu tidak ada, para raja kan punya ilmu. Nah, ilmunya itu ya, salah satu ilmunya itu ya bisa ya kalau sekarang disebut indigo atau terawangan. Beliau ini sudah mampu ya kan, karena sudah menyatukan dirinya dengan alam, kemudian mengantarkan ke alam semesta keseluruhan hingga bisa mendapatkan wahyu, informasi bahwa siapa yang mendapatkan wahyu berikutnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menyampaikan kepada para raja tersebut bahwa yang akan jadi nanti ini seperti itu. Nah, ini banyak yang tidak tahu bahwa para istri atau istri-istri para raja ini kemudian menuntut anaknya lah yang menjadi penerus atau putra mahkota selanjutnya, padahal tidak punya wahyu. Nah, akhirnya banyaklah berantem segala macamnya. Nah, para raja-raja ini merasa capek, akhirnya diserahkan, dikembalikan kepada rakyat. Nah, didengungkanlah ke luar, di luar negeri, nama Indonesia 1830, kemudian berlanjut sampai 1850. Itu 20 tahun didengungkan terus sampai pada pergerakan rakyat, kemudian pada akhirnya dimotori Bung Karno dan para sahabatnya kemudian berjuang untuk disebut kemerdekaan melalui awalnya proklamasi 17 Agustus, kemudian memerdekakan bangsanya 17 Agustus 1945, kemudian baru terbentuk negaranya di 18 Agustus 45. Berarti baru ada negara disebut Indonesia ini di 18 Agustus 1945. Dari Valen tadi menyebut bahwa Bapak Prabowo
pemimpin yang kuat, bijaksana, dan di belakangnya ada sosok. Tapi Mbak Valen tidak menyebutkan sosok tersebut di ganjil misteri. Cukup dirinya yang tahu. Tapi mungkin dibuka ke ini, cuman tidak diambil gambarnya atau tidak dibocorkan secara umum. Oke, selanjutnya kita saksikan dulu dari Big Tulus Official Mas Teh. Kenapa sih kok kita dianterin, diarahkan ke musibah terus gitu loh, dari 2024 kan, pertengahan itu sudah mulai kelihatan. Terus kita di awal tahun 2025 sudah mengarah ke situ. Musibah terbesar dari 2023 sampai 2025 ini ternyata poin terbanyak justru di Asia, teman-teman. Kita kan di benua Asia nih, Indonesia. Jadi kalau dari pandangan Eyang ini adalah sebutan Nusantara, karena kan satu naungan ya, meskipun beda negara sekalipun. Pada masa lalu mungkin satu naungan Nusantara, termasuk negara-negara di luar Indonesia. Nah, terus di sela obrolan itu ada celetukan yang bagi saya cukup mengerikan, karena ada pulau yang nanti akan kembali dialihfungsikan. Ini juga beberapa kali sebetulnya diceletukin Eyang ya, hal-hal seperti ini. Daratan akan menjadi lautan lagi, mereka akan kembali kepada fungsinya lagi. Ini sesuatu yang sering banget Eyang ucapkan di 2024 akhir, di pertengahan sampai akhir. Itu sering banget Eyang menyampaikan itu. Tadi celetukannya keluar lagi, statement itu, ya kita mau apa lagi sekarang semua salah dari kita juga gitu loh, teman-teman. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah global warming ya, pemanasan global yang berlebihan, terus hijaunya kita makin dipapras buat tambang, buat nanem sawit, karet, kemudian buat digali terus ya kan. Jadi penghijauannya kurang, akhirnya terdampak juga dengan global warming yang terlalu berlebihan atau lebih ekstrim daripada sebelumnya. Dari hal-hal yang aku sampaikan itu, tiba-tiba yang nyeletuk lagi dengan bahasa dimana kalau misalnya semua kembali kepada fungsinya, salahnya apa? Aku cerna lagi, ya bener sih, nggak salah. Karena kita dikasih ladang, kita dikasih tempat, terus kita tuh nggak bersyukur dengan apa yang kita punya gitu loh, apa yang udah dikasih sama Allah buat kita. Bukan kita jaga, malah kita rusak, malah kita acak-acak, malah jadi makin parah, malah jadi makin gak karuan. Ya akhirnya benar ketika alamnya marah atau Allahnya marah gitu loh. Dan aku tahu Allah tuh maha pemaaf ya, tapi bukan berarti Allah marah, tetapi ya sekali lagi ada keterkaitan karma di sini. Kan ulahnya kita sendiri gitu loh. Kembali yang menyampaikan bahwa ya ketika fungsi kembali diambil, ya bukan salah alam, bukan salah Tuhan, tapi kalian yang tidak bisa menjaga itu sendiri. Kemudian selain itu ada celetukan lain di mana sepertinya akan banyak orang kehilangan tempat tinggal. Ini yang aku jadi astagfirullahaladzim. Akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena tempat tinggalnya akan kembali kepada fungsinya. Ini yang jadi pertanyaanku. Jadi Indonesia ini kan terdiri dari beribu, mungkin jutaan pulau ya, atau berapa ribu pulau aku nggak tahu dah. Aku nggak punya datanya soal itu. Tapi kita tahu ya bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia itu banyak. Pulau-pulau kecil di Indonesia itu banyak, dan di setiap pulau selalu ada masyarakat yang tinggal. Tidak selalu memang, tapi ada masyarakat yang tinggal di situ. Dan tiba-tiba tadi yang selain menyampaikan semua akan kembali kepada fungsinya, akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena tergenang. Jadi teman-teman, 2025 ini kalau aku lihat memang kering ya, cenderung kering. Tetapi terkait dengan air yang melimpah ini, sepertinya juga lambat laun justru akan pelan-pelan. Nah, apa digambarkan sebagai digambarkan yang adalah air ini sekarang digambarkan sebagai Petoro atau sebagai buto atau sebagai apa ya Petoro itu kalau bahasa Indonesianya, raksasa. Air itu digambarkan sebagai raksasa yang sekarang akan nelen lagi. Mereka akan makan, mereka akan mengkonsumsi sesuatu yang dulunya memang makanan mereka. Artinya selain yang aku sebutkan di awal bahwa semua akan kembali kepada fungsinya, termasuk yang dulunya hutan akan kembali ke hutan, yang dulunya rata akan kembali ke rata. Silahkan kalian cari tahu apakah yang longsor memang pada dasarnya seharusnya tidak diperuntukkan untuk manusia. Artinya memang itu tempat penghijauan, memang tempat yang harusnya tidak dibangun apa-apa tapi dipaksa dibangun, mungkin ya. Kemudian
air ini digambarkan sebagai raksasa yang sedang akan menelan, akan banyak menelan. Jadi Eyang juga memberikan clue kepada kita, khususnya di Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia, bahwa akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena pulaunya itu akan tenggelam. Pulaunya akan tenggelam ke air. Makanya tadi digambarkan sebagai apa? Air itu betara kalap, air itu betara kolo yang lagi makan banyak pulau atau banyak tanah yang dia makan, sehingga tanahnya tadi nggak bisa difungsikan sebagai tempat tinggal lagi, tetapi akan menjadi laut lagi. Banyak yang demi keuntungan, demi uang, keserakahan tadi yang akhirnya malah memicu sesuatu yang membahayakan. Yang menyedihkan adalah yang menjadi korban bukan oknum tersebut, itu yang paling menyedihkan. Yang menyedihkan adalah justru mereka-mereka yang makan duit banyak, mereka yang kaya, sedangkan yang menjadi korban adalah rakyat kecil gitu loh. Dan rakyat cuman karena mereka butuh uang ya aja. Mereka juga iya dengan keputusan diberikan pemerintah. Pemerintah korup juga banyak. Kemarin tuh 270 triliun itu udah besar banget ya. Tapi Eyang baru nyeletuk. Akan ada sesuatu yang bikin kalian kaget, bahwa ada sebuah instansi yang berhubungan dengan keuangan yang mudah-mudahan terbongkar. Jadi masih ada kasus yang lebih besar daripada 270 triliun yang melibatkan apa corongan lagi. Beliau kan bilangnya yang mengelola uang ya. Jadi mungkin bisa dari instansi yang mengurus keuangan atau bahkan perbankan dengan skala besar yang ternyata makan uang rakyat atau merugikan negara. Oke, barusan kita saksikan Mas Teh menyebut Eyang atau leluhurnya Mas Teh selalu mendampingi Mas Teh, seperti apa mengarahkan Mas Teh, itu selalu memberikan arahan atau menjaga Mas Teh. Itu leluhurnya ya, dari pakai terdahulu. Jadi semua informasi itu disampaikan ke Mas Teh, dan Mas Teh menyampaikan ke umum atau di YouTube selaku media sosial untuk menyampaikan untuk kebaikan dan kebenaran dari Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Teh mendapatkan informasi dari Eyangnya itu bahwa kehidupan atau saat ini bencana atau disebut akan kembali seperti awal atau seperti semula, yang daratan kembali menjadi air atau yang air menjadi daratan atau berbalik. Dan ini di video saya sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa tahun 2018 yang lalu saya sudah mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya air itu sudah muak dengan kelakuan manusia yang di atas tanah atau di atas bumi, yang berpijak di atas bumi, baik itu melalui pembangunan, kemudian tambang dan segala macamnya. Itu air itu sudah muak melihat kehidupan di punggung bumi ini, sehingga ingin menelan semua daratan yang ada di permukaan, menelan air. Nah, air bah, nah bagaimana itu? Nah, video sebelumnya saya juga sudah sampaikan bagaimana jadinya kalau kutub utara dan kutub selatan mencair. Air tambah, belum lagi gempa bumi, kemudian atau megatrust, terjadi gunung erupsi atau meletus atau meledak. Nah, ini. Jadi 2018 saya sudah mendapat informasi dari alam bahwa akan terjadi peremajaan di dalam revolusi alam tersebut. Jadi ketika kita manusia tidak mau berubah, maka alamlah yang akan merubahnya. Nah, padahal sesungguhnya kalau kita bisa mengerti, memahami bahwa kita juga bagian dari alam, bahwa partikel-partikel kita gunakan di tubuh ini adalah bagian dari alam. Fisik kita itu juga dari tanah, kemudian tubuh kita juga hawa panas ya, mengeluarkan panas sehingga tidak beku darah-darah kita, cairan-cairan kita di
dibakarlah oleh hawa panas, kemudian itu sifat api, kemudian juga nafas kita itu udara, ya kan. Nah itu jadi 4 unsur, 5 unsur yaitu tanah, air, udara, api, dan ether. Itu kita. Nah ini alam ini sudah muat. 4 unsur ini sesungguhnya sudah muat. Ya, maka terjadilah kebakaran, terjadilah angin kencang yang ekstrim, puting beliung, porak-porandakan bangunan-bangunan, kemudian terjadilah banjir dari air bah, kemudian pergeseran tanah, ya. Nah itu sudah banyak yang terjadi di daerah-daerah, pergeseran tanah atau amplas tanahnya, ya, seperti itu. Dan ini juga lagi persiapan alam atau lempeng bumi menyiapkan energinya untuk yang akan terjadi. Kalau selama ini gempa-gempa yang terjadi itu 2, sekian, 3, sekian atau 4, sekian atau 5, sekian itu sampai 7 itu sudah diminimalisir, artinya dibagi ke daerah-daerah, nah, itu sampai ke luar negeri sana, ya kan, ke arah luar negeri itu dibagi, dan memang ada tugasnya. Itulah tugasnya yang disebut Satrio Peningit Putra Batara Indra atau Sangkinasi, atau 99 anak itu sudah bekerja. Jadi 99 anak ini, maksudnya orang ini itu adalah Satrio Peningit, tapi ada yang satu utamanya yang kelak akan menjadi yang terpilih, menjadi Sangkinasi, Sang Pinili, atau banyak orang menyebutnya Imam Al-Mahdi. Ya, nanti akan meneruskan tongkat kepemimpinan berikutnya. Nah, tergantung nanti beliau apakah masih bentuk republik saat ini atau kembali kepada kerajaan, karena memang tugasnya beliau inilah yang akan nanti menentukan. Nah, ini semua alam merevolusi dirinya untuk menyambut Sangkinasi tersebut, Putra Batara Indra atau Imam Al-Mahdi. Leluhur Mas Teh juga menyinggung juga atau membocorkan sebuah informasi tentang maraknya korupsi. Nah ini maraknya korupsi dan akan nanti terbongkar yang lebih besar lagi dari 270 triliun. Akan ada yang lebih besar lagi. Nah itu menurut informasi, karena biasanya yang tidak terlihat para leluhur kita itu sebenarnya leluhur kita itu menyaksikan semua perbuatan-perbuatan kita semua, termasuk wilayah Nusantara itu ini dan seluruh dunia itu dilihat oleh para leluhur kita dari alam sana. Itu kayak kita melihat bola gitu kan, apa yang terjadi itu seperti itu dilihat oleh para leluhur kita di alam kahyangan sana. Nah, ya termasuk ya saya sendiri pun atau 99 anak alam di seluruh dunia, dan termasuk juga yang terpilih 99 yang terpilih tersebut diawasi. Salah sedikit salah salah nih. Jadi selalu punya pakem, istilahnya rem, kencang sedikit rem. Nah itu yang disampaikan Mas Teh tentang korupsi. Nah sebenarnya korupsi ini luar biasa ya. Jadi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, bahwa ada pembelajaran di balik tentang korupsi, bahwa bagaimana korupsi itu marak, praktek suap menyuap ini, bahwa
ini semua karena kurangnya adab atau tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya moral, sehingga korupsilah terjadi. Karena apa? Dia dikuasai oleh pikirannya mencari uang, mencari rezeki, mencari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Gimana caranya menumpuk uang, beli ini, beli itu, punya harta banyak. Nah, itu menjadi kebanggaan. Hanya lupa pada bagaimana harus beretika, bagaimana harus beradab, bagaimana harus bermoral. Nah, salah satu kehilangan itu sehingga terjadi namanya korupsi. Nah, ini saya mau buka nih untuk wilayah Bogor dan khususnya se-Jawa Barat, bagaimana oknum-oknum di instansi. Nah, ini juga nanti semoga Depdagri khususnya di bidang Dukcapil. Nah, ini ada pembelajaran. Jadi ini 2 KTP ini saya baru buat. Ini 2 bulan baru jadi. Nah, artinya ketika menyebut dikirim, artinya segala konsekuensinya berarti ditanggung oleh pengirim, kan artinya begitu. Dan itu saya yakin dan saya percaya itu ada dana khusus untuk pengiriman. Nah, dana khusus untuk pengiriman. Ternyata begitu sampai ini KTP 2 ini, ya 2 ini, ya 1 artinya dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan alamat. Nah, kemudian oleh kurirnya dibuka di depan saya sendiri. Nah, dikenakan 30.000. Nah, 30.000 satunya, 1 KTP 15.000, karena 2 KTP jadi 30.000. Nah, padahal 1 alamat. Kalau memang kita bisa hitung biaya pengiriman itu berapa sih? Dan sudah ada pernyataan dari Dukcapil di kecamatan bahwa akan dikirim, berarti sudah ada dana tersendiri. Kenapa dikenakan lagi ke rakyat, ke masyarakat? Nah, ini contohnya. Ini Kang Dedi nih, Gubernur terpilih Dedi Mulyadi, ini harus mengcross-check. Kenapa harus ada biaya? Nah, ini sumber korupsi yang seperti ini. Belum lagi surat menyurat, bikin surat segala macam. Nah, ini sumber korupsi. Belum lagi nanti itu ketemunya proyek. Nah, ini kan yang bikin ini kan perusahaan. Ya, perusahaan yang membuat belangko kartu ini perusahaan. Bagaimana di Kementerian Dalam Negeri Dukcapil khususnya, nah, ini kan proyek ini. Ya, ini salah satu juga sumber korupsi. Inilah juga dari tingkat atas sampai bawah. Nah, coba kita pikirkan bagaimana alam tidak bergolak. Ya, ini satu contohnya. Dan ini mudah-mudahan pemerintahan yang baru, presiden baru terpilih, kemudian di bawahnya juga gubernur baru terpilih, bupati dan wali kota juga baru terpilih. Semoga ini bisa melaksanakan tugasnya. Nah, bisa merubah. Kalau tidak bisa merubah dalam kepemerintahannya, maka alamlah yang akan merubahnya. Seperti itu, goncangan akan merubahnya. Sesungguhnya alam goncangan ini bisa diminimalisir asal kita kembali ke realnya. Kita manusia di dalamnya itu, di punggung bumi ini yang selalu berpijak mau merubah diri. Tuh. Jadi kembali tadi kita pembahasan Mas D bahwa akan ada pulau yang tenggelam. Coba kita renungkan. Kalau terjadi megatrust, berarti jadi dulunya ini tanah atau lahan, ini laut, ya kan? Nah, sekarang begini, ini berpindah. Nah, ini laut menjadi laut, ini menjadi tanah lagi. Artinya kalau di ini tuh diputar balik.
banyak orang kehilangan tempat tinggal. Itu cluenya yang disampaikan oleh leluhurnya Mas T. Seperti itu. Ini berikut dari Kang Mas Budi Ngaji Roso, channel Ngaji Roso. Berikut. Banyak yang meramalkan ini, beberapa indigo itu meramalkan akan terjadi huru hara. Kalau menurut Kanjeng Budi, apa juga merasakan hal kayak itu? Memang nanti di pemerintahan Pak Prabowo di awal-awal memang ada sesuatu lah, tapi yang saya sangat konsen itu bukan di situnya. Jadi kita kan bisa lihat ya, Pak Prabowo itu orang baik. Jadi kami itu berdoa supaya kesehatan beliau itu yang utama, karena ada banyak sekali rongrongan untuk menghantam ke kesehatan beliau. Makanya banyak ramalan itu sebenarnya ramalan yang membuat tidak baik kejadiannya itu. Jadi kami kalau bisa, para paranormal yang ingin negara tidak masalah atau aman, mohon semua membantu untuk mempertahankan kesehatannya Bapak Prabowo. Ini ada informasi bahwa ini akan terjadi banyak bencana. Kalau yang memang saya dapat dari penglihatan yang lalu, memang akan terjadi bencana besar, seperti yang dikonfirmasi oleh yang di pemerintahan juga, kan katanya akan ada megatrust yang besar gitu. Memang kami memang menunggu itu karena melihat tanda-tanda itu, makanya saya selalu perhatiin tentang laut dan gunung, karena kalau itu datang kan tiba-tiba, nggak bisa diprediksi. Biasanya yang prediksi itu pasti meleset, karena datang itu tiba-tiba pasti itu. Nah, cuma ini kan masalahnya, Yogyakarta ini simbol yang adanya sesuatu yang kerajaan yang masih berkuasa di Indonesia. Jadi ini ada simbolik. Jadi kalau nanti Yogyakarta ini digoncang, itu akan menyebar nanti. Jadi Gunung Merapi kalau misalnya batuk, itu gunung lain pasti ikut. Seperti itu. Nah, makanya selama ini tanda-tanda sih masih kelihatan seperti aman. Kemungkinan besar, karena kan Gusti itu kita nggak tahu ya, Gusti kok ngasih tahu gitu petunjuk seperti itu kepada kita, gambaran sedikit-sedikit itu. Nah, biasanya itu tuh kalau kitanya mulai banyak yang berdoa, banyak yang memohon, itu bisa mundur atau bisa tidak terjadi. Biasanya, karena petunjuk ini munculnya dari 2 tahun yang lalu soalnya. Udah banyak konfirmasi dari mana, tapi masih manjang sampai sekarang. Waktu saya berada di Gunung Merapi juga, ini belum ada muncul satu kengerian gitu. Biasanya kalau ada bencana tuh, kami tuh pasti nggak bisa tidur, ada sesuatu yang berbeda gitu. Karena goib itu biasanya akan guncang gitu. Seperti waktu kejadian corona pertama kali melanda, ada cahaya yang berputar keliling Indonesia. Lalu dia masuk dari sisi selatan, lalu turun warnanya hijau, turun di sisi timur ke arah sini sedikit, timur apa gitu, jatuh dia. Lalu kita semua orang spiritual tuh deg-degan itu, karena itu Pak Geblok itu. Makanya kita semua, waduh ada apa? Saya koordinasi ke selatan, saya tanya, tapi Kanjeng Ibu cuma diam. Nah, saya curiga di situ, kenapa Kanjeng Ibu diam? Lalu Merapi juga diam. Nah, dari situ saya tahu, oh ini memang bencana yang harus terjadi ini. Jadi semua tuh diam, tidak ada tentang bagaimana kami harus selamat dan lain-lain, tidak ada petunjuk apapun waktu. Jadi bencana tuh sebenarnya bisa nggak terjadi, karena kebanyakan bencana itu terjadi kan ada sebabnya, makanya ada akibatnya. Makanya Yogyakarta sekarang kan sudah mulai agak peraturan banyak untuk kayak lingkungan, hutan udah mulai ditahan untuk tidak bisa digimanain, jadi lahan-lahan udah mulai diketatin. Jadi saya pikir itu mungkin salah satu cara untuk supaya alam nggak terjadi kerusakan keseimbangan, karena keseimbangan alam terganggu, semua terganggu. Nah, kebetulan kita di Yogyakarta kan untuk tradisi masih dipertahankan kuat sekali. Jadi keseimbangan itu saya harap ya kedepannya masih terus terjadi. Jadi alam tidak akan murka seperti itu. Kita sudah saksikan tadi Kang Mas Budi dari channel Ngaji Roso. Jadi memang betul pemimpin atau tugasnya itu memang berat. Ada saja orang yang menyerang. Pak Prabowo Subianto tentunya banyak yang akan menyerang. Karena apa? Tidak senang terhadap apa yang akan dilakukan Pak Prabowo. Nah, orang-orang yang tidak senang ini akan menyewa namanya paranormal, spiritual, yang ngaku spiritual dan segala macamnya. Bagaimana caranya Pak Prabowo itu didoakan supaya, makanya saran daripada Kang Mas Budi, cobalah para spiritual, para normal, yang tidak normal menurut saya, yang masih mempunyai hati,
doakanlah, mintalah kepada Yang Kuasa agar pemimpin kita ini yang melawan atau perang terhadap korupsi selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan menjalankan tugasnya hingga selesai. Karena beberapa video saya yang lalu selalu menyebutkan kita berucap itu yang kurang baik atau kita ungkapkan yang kurang baik itu akan menjadi doa. Jadi janganlah kita selalu berucap yang kurang baik. Inilah adab kita, etika kita saat ini yang ngaku modern, itu moral kita hilang. Karena apa? Karena dikuasai oleh hawa nafsu setan di dalamnya. Setan itu bukan di luar sana yang kita lihat kayak gentayangan gitu sebagai di film-film. Tidak, ada di dalam diri kita setan itu. Nah, kemudian selalu dipengaruhi oleh yang nemplok di pundak kiri kita, yaitu pasukannya Ifrit atau jin Ifrit ya. Nah itu, ini juga kita harus jadi ngomongin orang, mengumpat, ngomongin orang, memfitnah orang. Nah itu tanpa kita sadari kita ucapkan, itu yang nemplok di sini pundak kiri kita ya, selalu membisikkan ke jiwa di belakang sini, sehingga itu tanpa kita sadari berucap kurang baik, kurang pantas, ngomongin yang maha kuasa dengan tidak pada tempatnya, tidak sakral. Ya Allah, ya Allah, ya. Jadi dianggap bercanda, dianggap angin lalu saja tuh Allah yang ada meliputi langit dan bumi. Ya semestinya sakral, jadi dibuat bercanda. Sedikit-sedikit, ya Allah ini mau hujan, tolong diambil itu. Ya Allah ini juga tidak beretika terhadap yang kuasa. Nah, inilah juga salah satunya alam merevolusi dirinya. Jadi jangan salahkan alam ketika kita manusia ini tidak bermoral, tidak beretika, dan tidak beradab. Ya, jadi dikedepankan hawa nafsu, mencari uang, dan pada akhirnya korupsi. Nah, kembali lagi pada tadi. Karena ini saya cerita ini karena pengalaman soal KTP tadi. Hanya pengalaman, tapi ini saya harus gaungkan berdasarkan pengalaman. Karena tidak mungkin kita kalikan satu KTP 15.000, sekian ribu orang atau yang bikin KTP. Nah, berapa tuh? Nah, ini lahan korupsi. Ya, kembali lagi tadi bahwa Pak Prabowo memang orangnya baik. Karena tugasnya beliau, makanya berapa kali mencalonkan diri karena terpanggil, merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan, untuk merubah keadaan bangsa ini, negara ini. Prabowo terpanggil, tapi tentunya Prabowo melakukan ini, tentunya alam sudah menyiapkan, para leluhurnya sudah menyiapkan, dan tentunya Yang Maha Kuasa sudah menyiapkan beliau. Makanya digojlok terus dalam hal artian diberikan ujian terus sejauh mana. Maka selalu beliau menjalani dengan sabar. Nah, tentang kesabaran ini, kalau kita masih ucapkan kurang sabar apa saya? Kita masih ucapkan, berarti itu belum sabar. Artinya masih menggunakan logika. Bukannya terucaplah, kurang apa kesabaran saya? Terus sabar itu ada batasnya. Nah ini artinya masih logika, masih nafsu. Yang disebut sabar itu ya menjalani. Mau bagaimana kerikil dan segala macam, jalanin aja.
jalan terus. Dengan apa? Dengan ketulusan, keikhlasan. Disitulah ada pertolongan. Kenapa 99 Asmaul Husna itu as-subur paling akhir, di angka tertinggi 99 as-subur, ya subur, itu angka tertinggi. Itulah yang disebut kesabaran Sang Pencipta terhadap hamba-hambanya yang diciptakan. Sekiranya Allah tidak sabar, artinya tidak memiliki kesabaran, Sang Iblis Azazil sudah lama dimusnahkan atas pembangkangannya. Tapi karena kesabaran Allah membimbing, mengarahkan, Allah sudah menciptakan dia tahu kelebihan dan kekurangannya, maka disempurnakanlah melalui manusia untuk mengabdi kepada Allah, mengelola bumi, menjaga bumi, mengelola bumi, merawat bumi, sehingga menjadi indah seperti taman di taman surgawi. Artinya bumi ini taman surgawi di dunia. Nanti ada lagi taman surgawi di akhirat sana, yang saat ini disebut kahyangan. Para leluhur-leluhur kita yang pernah hidup di zaman dahulu berada di kahyangan, tempat persinggahan, nanti menunggu, artinya di alam penantian. Di sana alam penantian disebutnya saat kiamat. Nah, itu menanti hari kiamat, hari akhir, dan nanti akan kembali lagi kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Memang tidak akan banyak orang yang tidak senang karena merasa terganggu oleh oknum-oknum yang korupsi dan segala macamnya, yang punya kesalahan, yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kepercayaan terhadap rakyat. Nah, itu akan dikorek oleh beliau. Nah, korek beliau, sehingga kenapa beliau? Karena memang beliau sudah disiapkan alam, ada yang mendampingi beliau ini. Siapa? Nanti saya akan jelaskan. Mari kita lihat dulu ganjil misteri Valen Ratu Ayu berikutnya. Kita bisa kasih pembuktian kali ini, Kapten. Penasaran penonton ganjil misteri itu bagaimana Indonesia ini ke depannya? Akan ada terjadi apa? Mungkin dari bencana alam atau kecelakaan. Prediksinya Kak, kalian bagaimana? Di tahun 2025 kemungkinan besar akan terjadi di Januari Februari, di mana letak bumi akan lurus ya dengan planet-planet lainnya. Itu juga fenomena di tahun ini. Kemudian ada beberapa meteor yang akan juga ini dari langit, kemudian juga akan turun ke bumi ya, ke bumi kita, dan akan ada ledakan yang luar biasa yang akan terjadi juga di tahun 2025 ini. Dan aku melihat di sini akan ada badai matahari yang aku prediksikan di sekitar bulan 6, bulan 7. Ini juga badai matahari ini nanti akan menyebabkan kita akan kehilangan satelit untuk komunikasi, akan mempersulit komunikasi dan akan mati ya internet, listrik, semuanya, dan akan adanya penurunan gravitasi bumi yang akan merusak navigasi untuk kendaraan-kendaraan di udara, seperti kecelakaan pesawat juga akan marak di tahun 2025 ini. Kemudian kalau dari laut, tentunya dengan gelombang laut yang saat ini ya, pusaran air yang begitu besar ini, tentunya juga di kapal laut yang akan tenggelam karena pergerakan dari lempeng bumi. Dan juga di sini masih akan ada beberapa daerah yang nantinya juga masih akan longsor, masih di sekitaran daerah Jawa Barat, dan juga akan terjadi di wilayah bagian timur. Kemudian aku melihat di sini adanya, dan juga akan ada pergeseran bumi, sebab di sini pusaran yang tinggi ini masih akan menggeser wilayah bagian ini. Akan ada Pulau Jawa itu akan terpisah, kemudian ada di Sumatera juga akan terpisah, beberapa pulau di Indonesia akan terpisah, kemudian ada pergeseran dari laut ke bumi. Bumi itu akan bermutasi, maka di situ
nanti akan ada beberapa situs bersejarah yang akan muncul, dan seperti saat ini aku melihat ada di daerah Cilacap itu sudah bermunculan semacam kayak situs di mana itu kayak tangga ya, situs itu. Aku meyakini bahwa itu adalah bentuknya semacam piramid ya. Itu adalah tower yang aku yakini bahwa itu adalah tower ataupun semacam kayak sinyal ya. Dan ini juga akan muncul di wilayah Sumatera, Sulawesi, bagian Jawa ya, Jawa Tengah khususnya, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat. Ini akan kayak membentengi, seperti membentengi pulau ataupun mengelilingi pulau Indonesia. Ini akan menjadi sebuah radar tersendiri untuk kemunculan suatu situs ataupun kota yang hilang yang aku sebut ini adalah Atlantis. Dan ini akan ada muncul peradaban baru yang nantinya ini peradaban ini akan lebih canggih dari sebelumnya, yaitu kayak jadi kota ini akan di tengah muncul. Maka aku bilang nanti akan ada beberapa dari wilayah Indonesia yang nantinya pun akan tenggelam, seperti nanti yang daratan akan menjadi lautan, yang lautan akan menjadi daratan, dan kemudian ini gunung itu nanti akan beberapa gunung yang ada di wilayah Indonesia itu nanti akan meletus, bahkan dia akan geser ya ke bawah, jadi akan rata dengan lautan. Ini akan ada peradaban baru di tahun 2025. Ini sudah muncul ya, peradaban ini diperkirakan ini akan sampai dengan 10 tahun ke depan ini sudah mulai akan bermunculan, dan itu juga akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat luar biasa. Itu akan ada semacam kayak gelombang besar ini yang akan semacam, jadi ini atmosfer tapi ini ada lagi gelombang di sini ya. Jadi ini gelombang ini aku sebut gelombang elektromagnet yang memang di situ bertujuan untuk mengimbangi gravitasi bumi, sehingga nanti akan ada peradaban di mana akan ada semacam peradaban yang canggih ini yang akan muncul di kemudian hari, yang mereka memang ini diciptakan dan terbentuk, dan mereka sudah tahu. Dan peradaban ini juga memiliki suatu hal yang istimewa di mana mereka memiliki energi kayak baterai ya, istilahnya baterai, tapi dia batu elektromagnet gitu yang luar biasa kandungannya, dan bisa untuk karena ini tercipta dari beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga ini akan cukup untuk itu tadi peradaban tersebut ini serba elektrik ya. Kalau meyakini akan banyaknya kesulitan dalam hal ekonomi, politik maupun bencana alam yang terus akan continue sampai dengan di tahun 2027 dan 10 tahun ke depan, karena kita sedang menghadapi saat ini adalah peradaban baru, yaitu kita sedang menuju akhir zaman. Ada gulungan air tinggi nih, sangat tinggi, ini hampir mirip dengan tsunami ya, dan ini akan terjadi di sekitar antara bulan 6 bulan 7 juga ini. Dan yang aku takutkan adalah ketika terjadi megatrust yang kita sedang takutkan saat ini, tapi prediksi aku masih meraba-raba, karena kalau pusaran air ini sudah ada, sebenarnya sudah akan terjadi, tinggal tunggu dentumannya kapan. Itu tergantung dari megatrust itu sudah muncul, itu akan mulai muncul moncong dari Atlantis, kota Atlantis ini nanti akan muncul. Itu nanti seperti pulau baru, tapi itu sesungguhnya kota Atlantis kuat. Dan ini meyakini bahwa di balik pimpinan kita yang sekarang ini ada sosok yang luar biasa, yang aku yakinin adalah sosok yang kuat, bahkan ditakutin oleh Eropa. Bapak Presiden Prabowo ini luar biasa menurut aku, bahwa beliau ada sosok di belakang beliau yang mendampingi beliau, dan astagfirullahaladzim, sosoknya gagah. Kemudian dan ini akan kemunculannya beliau sebenarnya dibarengi dengan adanya kemunculan Atlantis di kemudian hari ini sampai masa jabatan mereka ya, jabatan beliau 5 tahun ke depan. Nah, itu adalah ada kolerasinya, artinya adalah kemunculan beliau dari tahun sekarang sampai 5 tahun ke depan ini adalah ada kaitannya dengan masa depan kedepannya bagi Indonesia. Dan aku melihat di sini di sosok beliau itu adalah mereka seorang pejuang, dan artinya pejuang di jalan Allah. Dan aku melihat beliau ini orangnya wise, dan di situ juga di belakang beliau ada sesosok, kalau aku bilang singa dari gurun Sahara, sosok beliau. Dan aku melihat di belakang beliau juga ada kayak yang membawa pedang yang pedang yang luar biasa, pedang ini. Dan beliau juga di belakang beliau ada sosok yang
Masya Allah, nggak bisa aku sebut juga, berbaju putih. Kemudian itu aku nggak tahu ya, itu cahaya itu besar banget di belakang beliau. Mudah-mudahan apa yang aku lihat tidak salah, mudah-mudahan karena segala sesuatunya Allah yang memperlihatkan itu. Mudah-mudahan beliau ini bisa membawa Indonesia ini untuk ke jauh yang lebih baik. Amin. Kita sudah saksikan tadi dari Ganjil Misteri itu apa yang disampaikan tadi, dan juga apa yang disampaikan Kang Mas Budi maupun Mas Tulus, semuanya sama kan? Penjelasan berbeda tapi tujuannya sama, yaitu mengarah kepada perubahan atau yang disebut revolusi alam. Terjadi bencana, gunung meletus, kemudian air bah, longsor, tanah amblas atau bergerak. Betapa berat tugasnya Pak Prabowo, istilahnya itu sendiri beliau melaksanakan tugas ini. Beliau tidak peduli akan disebut mara bahaya, karena hidupnya sudah diserahkan kepada yang kuasa, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, di mana tugas ini memang berat, tapi beliau mau menerima, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Sebagaimana juga dahulu para pendahulu kita, seperti ada mangku bumi, bumi di pangku, hamengku bumi atau hamengku buwono, bumi di pangku, kemudian Mangkunegoro atau negara yang dipangku, negara yang dipangku. Nah itu. Jadi kembali lagi kita soal tadi terawang atau artinya kalau saya sebut terawang bukan juga terawang ya, artinya mungkin dari hatinya Ratu Putri atau Ratu Ayu yang keluar. Jadi sudah ada bukan dari pikiran atau apa, tapi disebut terakhir itu bahwa Allah yang membuka. Nah ini juga perlu kita garis bawahi bahwa Allah yang buka. Cuman memang betul ada yang perlu dibuka secara umum, ada yang hanya untuk diri sendiri atau hanya untuk keluarga. Ya betul. Ya selama ini juga saya banyak tahu dari alam, dari leluhur informasi, tapi ada yang saya buka, ada yang tidak. Karena alam ini melalui pagebluk tadi, ya, melalui pagebluk merevolusi dirinya, meremajakan dirinya dengan perlahan, tidak sekaligus, perlahan dulu, sehingga masyarakat atau manusianya ini bisa beradaptasi sehingga tidak terjadi kegoncangan. Nah, ya video saya sebelumnya juga sudah banyak menceritakan tentang aura pagebluk, kemudian ucapan-ucapan kita, jangan kita sekedar ucapan, itu bentuknya adalah doa. Juga jangan kita mengumpat sembarangan, karena kalau kita nunjuk begini umpatan, kita menunjuk ke seseorang, sesungguhnya kita bukan menunjuk ke seseorang, sesungguhnya menunjuk diri kita sendiri. Umpatan itu untuk diri kita sendiri. Umpamanya contoh, saya mengumpat apa, nama binatang atau apa, binatang. Nah, ini artinya menunjuk ya. Sekarang saya menunjuk ke kamera, gitu kan. Padahal sesungguhnya ketika saya melihat kamera ini atau di kaca ini, saya menunjuk diri saya sendiri. Artinya ketika ucapan kita ucapkan, sesungguhnya itulah cerminan diri kita untuk kembali kepada diri kita. Ya, disebutlah karma atau tanam tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen atau yang kita tuai. Ya. Itu dengan perlahan, tanpa kita sadar. Nah, inilah ini yang selalu membisikkan ke telinga jiwa kita. Pasukan Ifrit, jin Ifrit. Jadi yang orang yang menerawang, yang mengungkapin segala macamnya, sehingga terjadi gonjang-ganjing, kemudian memfitnah. Itu semua pasukan Ifrit yang membisiki ke telinga sehingga
ke pikiran, ya ke korteks otak kepala kita gitu kan, jiwa di sini baru ke pikiran. Jadi kadang langsung tek bisikan, tek nggak mikir lagi, langsung keluar nyakitin orang. Nah inilah ketika kita menyakiti orang, sesungguhnya kita lupa sesungguhnya kita menyakiti diri kita sendiri. Ini perlu juga diwaspadai. Ngomongin orang sesungguhnya bukan kita ngomongin orang, diri kita sendiri. Ya. Pokoknya saya sendiri nih ngomongin orang bla 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 bla. Ya, tidak mungkin orang itu juga akan ngomongin saya juga. Balik. Feedback pada diri kita. Nah, ini. Jadi orang banyak tidak sadar ngomongin orang, banyak tidak sadar itu. Nah, ini cobalah kembali ke jalan merenungkan. Sudah benarkah kita ini? Sudah benarkah saya ini? Coba kita renungkan itu. Itu menurut saya. Jadi apa yang disampaikan tadi Ratu Ayu Ellen, bahwa luar biasa oleh pemimpin yang terpilih saat ini, Pak Prabowo. Di belakangnya ada sosok, ada cahaya, kemudian ada juga yang memiliki pedang, katanya dari gurun Sahara, ya bukan gurun Sahara, yaitu yang disebut gurun itu artinya gurun pasir, ya artinya kalau disebut orang saat ini menyebutnya Imam Al-Mahdi atau putra Batra Indra di Nusantara. Kalau di Arab sana menyebutnya Imam Mahdi. Itu memang yang mengikuti energinya atau cahayanya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang terpilih dibukakan ya mata batinnya untuk melihat siapa sosok, dan bukan saja itu. Jadi karena sudah terpilih dari alam, Pak Prabowo ini dipilih melalui tentunya melalui ujian-ujian yang terberat yang selama ini beliau tempuh, fitnah semacamnya. Nah, itu beliau jalani dengan ketulusan dan keikhlasan, maka beliau terpilih. Sesungguhnya saya sudah tahu dari 2019 yang lalu, sudah tahu bahwa beliau akan terpilih. Cuman ada informasi dari alam bahwa hanya kecuranganlah yang mampu mengalahkan Pak Prabowo. Itu tahun 2019 yang lalu. Ya, itu mari kita ini. Tapi yang namanya dasar terpilih, ya pada akhirnya tetap akan terpilih walaupun memang perjalanannya panjang. Nah, seperti itu. Kembali lagi tadi ke persoalan revolusi alam. Nah, ini kita mesti siap, persiapkan diri, persiapkan lumbung pangan untuk masyarakat, bahwa kedepannya ini yang akan terjadi apabila manusianya tidak mau merubah diri, maka akan terjadi alamlah yang merubah dirinya. Juga sebagaimana Kang Mas Budi sampaikan, bisa diundur bencana ini apabila manusianya sadar diri, kembali kesadaran diri bahwa merubah dirinya, maka itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Ya sebagaimana saya sudah ketahui dari 2018 yang lalu sudah ada dari alam bahwa akan ada, tapi masih tertunda. Berdasarkan apa? Berdasarkan doa permintaan kita kepada Yang Kuasa. Artinya saat ini masih ada yang meminta doa kepada Allah agar selalu diberikan keselamatan, terhindar dari bencana dan mara bahaya. Masih banyak. Tapi kalau sudah banyak yang lupa diri, lupa ingatan, nah itulah saatnya. Jadi sudah semena-mena korupsi segala macamnya, menyalahgunakan kekuasaan dan segala macamnya, ya alamlah yang merubah. Bagaimana penggalan dari surah Ar-Ra'd bahwa tidak akan pernah berubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Kita manusia tidak mau merubah diri kita, maka alamlah yang akan merubahnya. Jadi jangan salahkan, alam akan
membuat dirinya atau meremajakan dirinya. Kalau itu terjadi, yang namanya lautan atau air menimpa daratan dan akan kehidupan baru, yaitulah yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tulus, kemudian Kang Mas Budi, dan Velen Ratu Ayu. Itu tadi. Semoga ini menjadi bahan kita, bahan renungan kita untuk selalu hati-hati dan waspada. Eling lan waspodo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu. Rahayu.